Rancangan pabrik kimia, kelompok sulfuric acid dengan Jefferson Grand School. Sulfuric acid mempunyai beberapa properti. Dari nama dagangnya adalah asam sulfat. Nama lainnya berupa minyak vitriol, rumus molekulnya H2SO4, dan wujud fasanya adalah cair. Fungsi dari asam sulfat sendiri bisa digunakan untuk proses pembuatan deterjen, industri pembuatan HNO3, pembuatan pupuk superfosfat dan amonium sulfat, serta berbagai macam produk lainnya. Penggunaan dari potential consumer untuk sulfuric acid sendiri itu digunakan dalam industri asam fosfat, pupuk ZA, pupuk NPK, kertas, dan asam nitrat. Sifat fisik dari asam sulfat sendiri terdiri dari massa molar 98,08 gram mol. Densitasnya 1,84 gram per cm kubik, titik leburnya 10 derajat Celcius, titik didihnya 337 derajat Celcius, viskositasnya 26,7 centipoise di suhu 20 derajat Celcius, tekanan uapnya kurang dari 10 Pa pada suhu 20 derajat Celcius, jadi diabaikan saja. Sifat kimia terdiri dari yang pertama ada asam sulfat pekat, adalah zat yang dapat mengoksidasi secara kuat. Jadi dihasilkan CuSO4 dan SO2. Asam sulfat juga dapat bereaksi dengan natrium klorida, membentuk natrium sulfat dan asam klorida. Asam sulfat pekat dapat juga digunakan untuk menghilangkan air dari suatu zat. Sebagai contoh, di bawah reaksinya menjadi 12 atom karbon dan 11 H2SO4 H2O. Baik, berikut ada perbandingan dari data 4 paten yang digunakan sebagai rujukan. Rujukan pertama sebagai paten utama itu adalah the process of production sulfuric acid from sulfur oxidation with a catalyst. Yang rujukan kedua itu adalah double oxidation double contact. Yang rujukan ketiga, nama prosesnya process for production of sulfuric acid. Dan rujukan yang keempat ada process a plant including a Claus reaction. Bahan baku dari rujukan utama yaitu senyawa yang mengandung unsur belerang, salah satunya adalah asam sulfida berupa H2S. Kemudian di rujukan kedua, mereka memakai bahan berupa elemen sulfur. Di rujukan ketiga, mereka menggunakan sulfur dioxide atau SO2. Di rujukan keempat, mereka menggunakan feedstock gas combined gas H2S dan SO2. Jadi ada H2S dan SO2 di sana. Untuk feed treating, paten utama itu unsur belerang didapat dari desulfurisasi berupa senyawa H2S diubah jadi fase gas dalam temperatur dan tekanan tetap. Untuk rujukan yang kedua, feed treating, sulfur cair disiapkan melalui proses melting. Jadi bahan yang baku yang digunakan itu masih dalam fase padat, baru nantinya setelahnya di melting. Di rujukan ketiga, itu mereka feed treatingnya menggunakan double condensation process. Di rujukan keempat, feedstock gas yang mengandung H2S dicampur dengan gas yang mengandung SO2. Perbedaan sintesis dari rujukan pertama itu oksidasi sulfur menjadi SO2 pada combustion chamber yang bersuhu 800 sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan ke tahap oksidasi yang kedua menjadi SO3 dengan bantuan katalis, dan di tahap ketiga barulah sintesa SO3 dengan hidrasi. Kemudian di rujukan kedua, sulfur dioksidasi menjadi SO2. Kemudian tahap keduanya, 2 SO2 direaksi lagi dengan oksidasi sehingga membentuk 2 SO3 dalam fase gas. Di sini katalis yang digunakan sudah secara spesifik. Mereka menyebutkan bahwa menggunakan vanadium pentaoksida. Kemudian di tahap terakhir adalah tahap adsorpsi.
di mana menggunakan SO3 yang ditambah air menjadi H2SO4. Di rujukan ketiga, tahap pertama, SO2 itu dikonvert menjadi gas proses yang dilakukan ke kondensor. Kemudian dilanjutkan dengan fase gas ditransfer dengan penyerapan SO. H2SO4 dipindahkan ke fase cair. Berikutnya, asam sulfat di packing untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan, yaitu 95% berat atau lebih. Untuk rujukan keempat, diawali dengan tahap pertama, yaitu H2S yang dioksidasi, menyerupai proses yang di poten utama, tapi disertai dengan close proses, di mana di sini ada tahap penghilangan kadar sulfur dari kandungan gas yang disintesa. Berarti produk akhirnya nggak boleh mengandung sulfur lagi, karena bisa berbahaya dan juga mengurangi produksi dari H2SO4 itu sendiri. Lanjut ke purifikasi, rujukan pertama, asam sulfat yang didapat itu dipanaskan untuk mendapatkan senyawa yang murni dengan kandungan SO3 yang sangat sedikit. Di sini juga nantinya di nomor 70 dan 40 dari paten itu unitnya asam sulfat yang dihasilkan dicampur dalam tangki penyimpanannya nanti. Di paten yang kedua, tidak ada proses purifikasi. Di paten yang ketiga, menggunakan kondensor di mana untuk menghasilkan asam sulfat dan oleum dari feed gases dan dapat terhindar dari masalah kondensasi downstream. Di paten keempat, SO3 diabsorb dari sulfuric acid di alat untuk mendapatkan concentrate sulfuric acid. Jadi produknya di sini sama-sama sulfuric acid. Kecuali di rujukan keempat, ada byproduct condensed sulfur dari tahap close yang tadi. Jadi perbandingannya, yang rujukan pertama itu menghasilkan SO2, tapi umpannya harus diolah terlebih dahulu di combustion chamber. Jika ada gas proses yang belum dikonversi, ada dua konverter yang mengubah SO2 ke SO3. Rujukan kedua, secara umum prosesnya mirip dengan diuraikan poten pertama. Aliran masuk dan daur ulang utama menggunakan konverter mengubah SO2 menjadi SO3, sedangkan konverter di sistem lain menggunakan beberapa konverter. Dalam burner, oksigen membantu transformasi belerang menjadi SO2. Jadi di sini awalnya menggunakan melting. Di tahap ketiga, referensi ketiga, ini menggunakan proses kontak atau oksidasi ganda. Tapi referensi 3 ini menggunakan bahan baku yang sudah berupa SO2 sebelumnya. Di paten keempat, bahan awal itu menggunakan H2S dioksidasi menjadi SO2 dan H2O. Sebelum diproses lebih lanjut, terdapat proses tahap Claus desulfurization atau ekstraksi belerang dari hidrogen sulfida digunakan dalam referensi ini. Baiklah, berikut merupakan blok diagram dari paten utama, di mana bahan baku H2S yang diperoleh dioksidasi dengan bantuan oksigen, menghasilkan SO2 dan H2O. Kedua komponen ini nantinya dilewatkan ke catalytic converter untuk diubah SO2 menjadi SO3, yang berarti melalui oksidasi dengan bantuan katalis. Diperolehlah SO2, SO3 sebagai komponen yang baru diciptakan dari catalytic converter ini. Kemudian dilalui ke kondensasi, di mana H2S, SO3 dan H2O dapat melakukan reaksinya karena terjadi penurunan suhu akibatnya jadi entalpinya negatif. Karena sifat dari SO3 yang unhydrated dan H2O unhydrated pada suhu yang tinggi, maka perlulah kita pakai kondensasi biar reaksinya terjadi. Reaksi yang terjadi di sini adalah berupa hidrasi. Jadi terbentuk asam sulfat dan sisanya, jadi ada sisa dari SO2 dan SO3 yang belum terkonversi secara sempurna. Itu disebut dengan partially desulfurous gas.
Jadi di situ dilewati lagi ke tahap yang kedua. Mirip dengan tahap yang pertama, tetapi di sini gas yang dihasilkan dari kondenser udah nggak mengandung sulfur lagi, makanya disebut desulfurized gas. Untuk deskripsi proses, itu awal-awal gas H2S dan atau unsur belerang diumpan ke dalam combustion chamber nomor 5 untuk diubah SO2. Oksigen untuk oksidasi bahan baku nomor 4 ditambahkan ke combustion chamber. Gas panas 800 sampai 1200 derajat Celcius yang dibakar nomor 6 didinginkan hingga 380-420 derajat Celcius dalam heat exchanger. Gas proses yang mengandung SO2 panas nomor 24 memasuki konverter SO2 pertama nomor 26. Setelah lapisan katalis terakhir dalam konverter SO2 pertama, biasanya 95% dari SO2 itu telah terkonversi menjadi SO3 dan gas proses sebagian didinginkan hingga sekitar 270 sampai 300 derajat Celcius dalam partially converted proses gas cooler. Kemudian gas proses yang mengandung SO3 yang didinginkan nomor 34 diarahkan ke kondensor asam sulfat pertama. 36 gas didesulfurisasi sebagian meninggalkan kondensor asam sulfat pertama pada 180 derajat Celcius. Gas yang terdesulfurisasi sebagian nomor 38 memiliki suhu kisaran 140 derajat sampai 190 derajat Celcius digabungkan dengan gas proses panas daur ulang nomor 59. Aliran udara yang dipanaskan nomor 96 dari kondensor asam sulfat pertama 36 didaur ulang untuk udara pembakaran combustion chamber nomor 4. Fraksi yang lebih kecil dari excess cooling air dapat digunakan untuk tujuan pemanasan. Suhu gas proses sekunder nomor 44 menjadi 210 derajat Celcius. Gas proses panas daur ulang nomor 59 dicampur gas proses terdesulfurisasi sebagian nomor 38. Kemudian dikompresi blower nomor 46 dalam preheater gas proses kedua yang nomor 50. Gas proses bertekanan 48 bertukar panas dengan gas proses yang dikonversi sepenuhnya nomor 64 dari konverter SO2 kedua, nomor 60 dan pemanasan ulang akhir dari gas proses yang dipanaskan sebelumnya nomor 52 dapat dilakukan pada proses gas reheater nomor 54 untuk memastikan suhu optimal 370 sampai 410 derajat Celcius. Sebagian kecil dari bagian proses panas didaur ulang di nomor 59 ketika posisi hulu blower gas proses nomor 46. Gas proses nomor 58 yang memasuki konverter SO2 kedua, gas proses yang terkonversi penuh nomor 64 meninggalkan konverter SO2 yang kedua didinginkan dalam proses gas reheater kedua nomor 50. Dan gas proses yang didinginkan nomor 66 diarahkan ke arah kondensor asam sulfat kedua nomor 68. Gas proses desulfurisasi yang diubah seluruhnya 72 meninggalkan kondensor asam sulfat kedua pada sekitar 100 derajat Celcius mengandung SO2 dan aerosol asam sulfat dalam jumlah minimal dan dapat dikirim ke stek nomor 88. Tanpa pengolahan lebih lanjut, udara dari kondensor kedua nomor 80 dipanaskan dalam stek air heat exchanger nomor 82 untuk menaikkan suhu udara panas 84 dan dicampur langsung dengan gas proses desulfurisasi yang dikonversi penuh nomor 72 untuk memastikan penguapan aerosol asam sulfat dan menyediakan dry stack gas nomor 86 sehingga stek nomor 88 dapat dirancang untuk kondisi yang kering. Baik, berikut ada data produsen asam sulfat di dunia. Didahului oleh China, US, India, Rusia, dan Maroko dengan masing-masing sebagai berikut. Kemudian industri yang menggunakan asam sulfat sebagai bahan baku terdapat 5 rujukan di sini. Ada PT Petro Gresik memproduksi asam fosfat sekitar 400.000 ton per tahun. PT Petro Gresik lagi memproduksi pupuk ZA 750.000 ton per tahun, pupuk NPK oleh PT Pupuk Kujang 200.000 ton per tahun, PT Riau Andalan memproduksi kertas 1.100.000 ton per tahun, PT Multi
terutama kimia, memproduksi asam nitrat 55.000 ton per tahun. Dan berikut data ekspor yang diperoleh dari BPS dan Comtrade. Di sini dengan menggunakan metode regensi, angka ekspor tidak menunjukkan angka yang rasional, di mana sudah dikali 10 pangkat 59. Maka dari itu, saya memilih menggunakan metode order dengan perolehan data sebagai berikut. Dipilihlah order 3 karena menyerupai dengan grafiknya, trend line itu didapat, tetapi tidak menggunakan order 4 dan 5 karena terjadi minus di ekspornya. Sementara ekspor tidak mungkin ngutang, makanya dipakailah order 3 dengan R yang sudah mencapai lebih dari 0,6. Berikut dengan prediksinya, diperolehlah di tahun 2030 itu sebesar 1.083.066. Kemudian data impor dengan metode regensi masih diperoleh angka yang rasional di angka 397.701, 0,009 di tahun 2030 setelah prediksi. Kemudian perlu data penunjang untuk menghitung kapasitas pabrik yang akan dipilih nantinya. Di sini saya peroleh dari sulfuricacid.com, di mana ada 6 unit yang memproduksi asam sulfat. Dengan keterangan sebagai berikut, diperolehlah total 2.878.750 ton per tahun. Ini dianggap stabil dikarenakan PT-PT ini sudah berdiri sejak tahun 1900-an, dan kita bandingkan sekarang masih diproduksi oleh mereka di tahun 2020. Belum ada peningkatan yang signifikan dari dari produsen PT yang memproduksi asam sulfat itu di Indonesia. Jadi di sini digunakan kapasitas prediksi untuk menghitung prediksi kapasitas yang akan diperoleh di tahun 2030. Tapi kalau kita gunakan rumus baku, di mana konsumsinya itu ada data dari BPS, dia diprediksi angkanya tidak masuk akal. Di 3 juta, sekian-sekian itu dikali 10 pangkat 18. Ini tidak rasional, jadi tidak kita gunakan. Ketika dihitung, tidak masuk akal. Kemudian, untuk perhitungan kapasitas melalui impor dan ekspor rasanya kurang fair karena produksi dan konsumsi itu nggak include. Padahal kalau impor ekspor itu kan antara negara, tapi dalam negerinya kita nggak ikut sertakan dalam kapasitas. Padahal kita mau ngitung kapasitas di dalam negeri. Jadi asumsi yang digunakan akan lebih baik kita bikin asumsi konsumsi. Jadi jika asumsi produksi rata-rata dari 5 pabrik yang ini membutuhkan asam sulfat sama dengan konsumsi asam sulfatnya, yang berarti satu perusahaan membutuhkan sekitar rata 500.000 ton asam sulfat per tahunnya. Dan misalkan juga di tahun 2030 sudah terdapat 100 unit pabrik yang berdiri untuk membuat asam sulfat itu sendiri. Jadi dikalikan dengan 500.000 tadi, jadi 50 juta ton per tahun di tahun 2030. Maka diperolehlah perhitungan sebagai berikut. Dapatlah 47.806.615 ton per tahun. Nah, tapi berdasarkan referensi yang saya dapat dari perancangan pabrik asam sulfat dari hidrogen sulfida dengan kapasitas 100.000 ton per tahun oleh Putra dan Amar
itu ada asumsi sendiri dengan sebesar 1% harus dikalikan dari total kapasitas dengan berdasarkan pertimbangan yang bernama, karena ditinjau dari kapasitas tersebut mendekati nilai rata-rata kapasitas ekonomi pabrik kimia asam sulfat di Indonesia yang sudah berdiri sebesar 1.170.000 ton per tahun oleh PT Petrokimia Gresik. Kemudian ketersediaan bahan baku di dalam negeri sudah mencukupi pemenuhan kebutuhan asam sulfat dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri yang memiliki peluang besar merupakan alasan untuk mendirikan pabrik ini juga. Jadilah dikali 100% diperoleh 478.066,2 ton per hour, per tahun. Tapi kita perlu perhatikan, pabrik yang berdiri itu menjadi acuan. Nah, di sini ada menyentuh 6 digit. Yang menyentuh 6 digit adalah PT Petro Jordan Abadi, di mana angka tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga dari angka perkiraan yang awal. Maka dari itu diambillah kapasitas 600.000 ini sebagai patokan untuk kapasitas pabrik yang di tahun 2030 mendatang. Jadi dianggap kapasitas pabrik yang saya gunakan adalah 600.000 ton per tahun di tahun 2030. Itu satu pabrik, bukan dari 100 pabrik. Jadi kalau di total nanti dikali 100 lagi. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.